Apa itu limit? Secara dasar, limit adalah suatu konsep yang membahas tentang pendekatan suatu fungsi menuju tak hingga atau ke suatu titik tertentu. Pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang limit dalam konsep tentang pendekatan suatu fungsi ke suatu titik. Nah, kenapa kita memilih fungsi untuk melakukan pendekatan ke suatu titik? Jawabannya, karena fungsi itu fleksibel. Nah, di sini saya memberikan suatu ilustrasi terkait dengan apa yang dimaksud sebagai fungsi itu fleksibel. Di sini saya mempunyai grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Di sini saya menganimasikan perpindahan sebuah titik dari titik min 2,4 menuju titik 2,4. Dari ilustrasi ini, kita bisa tahu bahwa kita bisa mendekati suatu titik melalui suatu fungsi. Karena jelas bahwa fungsi itu merupakan kumpulan dari titik-titik yang terdefinisi pada fungsi tersebut. Hal itu yang membuat saya mengatakan fungsi itu fleksibel. Artinya kita bisa selalu mencari titik yang kita inginkan, entah titik apapun itu, selama masih terdefinisi pada fungsi tersebut, maka pasti kita bisa menemukannya. Artinya dengan hal ini, kita dapat selalu menemukan titik-titik yang berada di sekitar titik yang kita tuju. Melalui fungsi ini, sangat sesuai dengan definisi limit yang menyoroti tentang pendekatan, entah itu pendekatan ke suatu titik atau pendekatan menuju tak hingga. Nah, di sini saya punya sembarang fungsi yang kontinu, yaitu fx sama dengan y, di mana karena fungsi adalah himpunan titik-titik, maka kita dapat membuat titik x, fx sebagai titik yang dapat mewakili setiap titik yang terdefinisi pada fungsi fx tersebut. Lalu, misalkan kita punya titik yang ingin kita tuju, yaitu titik a, b. Jika kita ingin mendekati titik a, b lewat fungsi fx sama dengan y, tinggal buat saja titik x, fx dekat ke titik a, b dengan sifat kekontinuan fungsi. Jika x dekat ke a, maka pasti fx juga akan dekat ke b. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan kekontinuan. Secara dasar, yang dimaksud dengan kekontinuan itu adalah kesinambungan atau bisa dikatakan juga sebagai bertahap dan berkelanjutan. Sebagai contoh, di sini saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Untuk x yang sama dengan 2, kita mendapatkan f2 sama dengan 4. Dan untuk fungsi yang sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat, untuk x yang sama dengan 2,00 sekian, kita mendapatkan f2,00 sekian sama dengan 4,00 sekian. Dapat dilihat bahwa jarak antara 2,00 sekian dan 2 adalah 2,00 sekian kurang 2 sama dengan 0, sekian. Dan jarak f2,00 sekian dan f2 adalah 0,0 sekian. Dapat dilihat bahwa semakin dekat suatu nilai kedua yang dimana di sini nilai tersebut adalah 2, sekian, maka akan semakin dekat juga hasil output yang diberikan. Artinya jarak dari f2, sekian dan f2 akan semakin dekat atau jarak mereka berdua tidak terlalu jauh. Jadi kurang lebih pada sifat kekontinuan itu mengatakan tidak akan mungkin terjadi suatu loncatan yang sangat besar pada output yang dihasilkan saat dua nilai yang sangat dekat diberikan pada suatu fungsi yang sama. Itu tidak mungkin terjadi pada konsep kekontinuan. Jadi kalau didapati ada loncatan yang sangat besar pada kedua nilai input yang Anda berikan ke fungsi yang sama, yang mana fungsi tersebut kontinu, maka kedua nilai input tersebut tidak bisa dikatakan dekat. Artinya masih akan didapati suatu kedekatan yang sangat dekat dari dua input yang dapat menghasilkan dua output yang jaraknya dekat atau tidak terlalu jauh. Artinya yang tidak mengalami lompatan yang sangat besar. Nah, sekarang kita akan membahas representasi matematika dari kedekatan x dan a, dan juga kedekatan dari fx dan b. Untuk kedekatan dari x dan a secara matematis dapat dituliskan sebagai nilai mutlak x min a itu akan kurang dari delta, di mana delta di sini akan lebih dari 0. Dan untuk representasi matematis dari kedekatan fx dan b dapat ditulis sebagai nilai mutlak fx min b itu akan kurang dari epsilon, di mana epsilon di sini akan lebih dari 0. Perlu diketahui bahwa nilai delta dan epsilon adalah suatu parameter yang mengindikasikan suatu kedekatan. Jadi untuk nilai delta itu adalah suatu parameter yang mengindikasikan kedekatan antara x dan a. Sedangkan nilai epsilon sendiri itu mengindikasikan suatu kedekatan antara fx dan b.
Coba kita perhatikan kembali dari kedua pertidaksamaan tadi. Jika kita fokus pada pertidaksamaan nilai mutlak fx min b kurang dari epsilon, itu ternyata pada pertidaksamaan nilai mutlak fx min b kurang dari epsilon ada nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Dan begitu juga pada pertidaksamaan nilai mutlak x min a kurang dari delta, ada nilai x juga yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, kalau kita simpulkan dalam pembahasan kita dari video ini, kita membahas tentang limit dalam konsep pendekatan suatu fungsi ke suatu titik. Dalam pendekatan suatu fungsi ke suatu titik, kita punya sebarang fungsi fx yang sama dengan y. Lalu, karena fungsi fx sama dengan y itu dapat diwakilkan sebagai x, fx, yang dimana itu mewakili setiap titik yang ada pada fungsi fx, maka jika kita ingin mendekatkan suatu fungsi x, fx ini ke titik a, b yang sebagai tujuan, maka tinggal kita dekatkan saja titik x, fx ke titik a, b. Dengan sifat kekontinuan, kita dapatkan jika x dekat ke a, maka fx juga akan dekat ke b. Nah, lalu dari situ kita representasikan kedekatan antara x ke a dan juga fx ke b secara matematis. Dan secara matematis, representasinya adalah nilai mutlak fx min b itu kurang dari epsilon untuk kedekatan fx dan b, di mana epsilon adalah parameter yang mengindikasikan kedekatan fx dan b. Lalu, untuk kedekatan x dan a, representasinya adalah nilai mutlak x min a kurang dari delta, yang dimana delta adalah parameter yang mengindikasikan kedekatan antara x dan a. Dan untuk pertidaksamaan nilai mutlak fx min b kurang dari epsilon, jelas ada suatu nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Dan begitu juga untuk nilai mutlak x min a kurang dari delta, jelas ada nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, karena kita membahas tentang pendekatan suatu fungsi ke suatu titik, di mana dalam hal ini titik tujuannya adalah titik a, b, berarti kita ingin saat x mendekati a, maka fx mendekati b. Sehingga dalam kedua pertidaksamaan tadi yang merepresentasikan kedekatan x ke a dan fx ke b, kita harus memastikan bahwa himpunan nilai x yang kita dapat itu semuanya dapat membuat kedua pertidaksamaan tersebut menjadi benar. Ini berarti kita ingin memastikan bahwa benar untuk himpunan nilai x tersebut jelas dapat membuat x dekat ke a dan akan membuat juga fx dekat ke b. Sehingga masuk akal bahwa definisi limit dalam konsep pendekatan suatu fungsi ke suatu titik berbunyi sebagai untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jarak x ke a itu akan lebih dari 0 dan akan kurang dari delta, sehingga mengakibatkan jarak fx ke b itu akan kurang dari epsilon.